Oke, iya iya. Iya, nah mungkin sebagai awalan ini boleh diceritain dulu Womanpreneur Community ini apa sebenarnya gitu ya. Kalau kita kan Makhluk apaan gitu ya. di Startup for Industry itu ya dari Kemenperin nih. Iya betul, Kemenperin. Aku suka lihat tuh postingannya Mbak Irma kan lebih banyak kayak UMKM, terus juga terkait dengan penggerak apa ya tadi ya lebih ke womanpreneur-nya kayak gitu. Itu makhluk apa sih sebenarnya? Terus sejak kapan yang kayak gitu-gitu tuh? Itu kalau womanpreneur community-nya makhluk apa ya? Dia kumpul-kumpulnya perempuan, Mas Panji. Nah, Tapi makhluk kumpul-kumpulnya perempuan yang eh, untuk produktif gitu. Jadi kalau mau cerita ke belakang, awalnya sih tahun 2010 dulu, udah cukup lama ya, 11 tahun kita berjalan. Jadi dari tahun 2010 tuh saya create komunitas ini. Saya dirikan komunitas ini karena saya gemes gitu loh melihatnya banyak teman-teman perempuan yang membuang waktu produktifnya mereka gitu. As my business itu saya punya consulting gitu. Saya ada consulting sendiri sejak tahun 2006. Seperti itu. Jadi saya run dengan bisnis saya, dengan consultingnya saya. Lalu tapi di satu sisi lain entah kenapa saya gemes aja banyak saat itu melihat teman-teman perempuan yang membuang waktu produktifnya cukup banyak gitu loh. Saya sebagai seorang profesional, 20 tahun saya kerja sebelum saya bangun consulting, rasanya bergejolak jiwa gitu. Aduh, nggak gitu banget sih perempuan gitu loh. Kok sering saat itu kan ada stereotip perempuan tuh bisanya cuma ngumpi, perempuan bisanya cuma ini. Kok perempuan itu lemah, perempuan ini kok begitu banget gitu loh ya pandangan masyarakat kepada perempuan. Nggak seperti itu loh gitu. Nah, di tahun 2010 itu akhirnya saya karena saya juga suka nulis ya suka bikin artikel, saya suka bikin postingan, saya juga ngeblog gitu loh ya gara-gara awalnya cuman kasih semangat aja saya bikin tulisan-tulisan di Facebook gitu akhirnya cuma ya udah yuk kopdar ya awalnya sih as simple as that gitu Mas Panji akhirnya saya bikin grup FB group lah ya ceritanya. Itu sama lah ya seperti umumnya banyak bertebaran FB group gitu loh tempat kita sharing, tempat kita diskusi seperti itu. Itu awalnya dari Womanpreneur Community. Ya kadang kita bikin kelas. Jadi 2010 itu belum punya bentuk sebenarnya. Makhluk apa sebetulnya belum jadi bentuknya sampai perjalanan sempat 2 tahun 3 tahun sampai di tahun 2013 sepanjang perjalanan itu tuh saya mikir ini mau dijadiin apa sih ini komunitas kalau kita mau bilang ini komunitas saya mau bilang ini komunitas ngapain gitu loh ya oke komunitas di Facebook walaupun dulu nggak banyak gitu bikin Facebook group so what gitu loh apa sebuah sebuah inisiasi apa sih yang bisa kita lakukan yang bisa kami lakukan gitu akhirnya di tahun 2013 kita coba memulai suara saya jelas ya Ya, suara jelas Mbak. 2013 itu akhirnya nggak bisa nih cuman begini-begini aja atau cuman bikin workshop sekali sesekali gitu ya bikin bikin seminar gitu loh tetap konsepnya adalah perempuan tapi mau dibawa kemana nih gitu loh konsep konsep komunitinya nih mau dibawa kemana nah karena kalau saya fokusnya memang untuk lebih ingin berbagi untuk edukasi gitu karena saya resign tahun 2006, saya bangun consulting juga konsep saya lebih saya concernnya ke edukasi ya bisnis dalam dunia pendidikan. Jadi consulting yang saya bangun kan before-nya itu memang lebih saya menyasar ke perusahaan-perusahaan kecil. Kalau dulu kan belum ngetren ya namanya UKM ya, belum kedengeran gitu ke perusahaan-perusahaan yang relatif kecil gitu karena perusahaan besar saya dibesarkan di perusahaan besar kita untuk pendidikan untuk itu semua mah aman ya wah kelar-kelar tuh namanya belajar pendidikan training dan segala macam tapi kalau perusahaan kecil kan tidak gitu loh nah dibalik lagi ke womanpreneur-nya di tahun 2013 akhirnya
kita agak nekat. Saya akhirnya membuat sebuah metode yang dulu juga pada saat awalnya kalau kita mau bicara inkubator di tahun 2013 itu tuh belum bunyi sama sekali. Ya, mau apalagi mau ngomong inkubator startup, inkubator, pokoknya namanya makhluk inkubator tuh belum bunyi deh gitu loh. Nah, kebetulan dulu saya di waktu saya kerja, saya sekolahin bla 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 bla. Kita bilang kenapa nggak kita bikin gitu loh ya. Jadi UKM ini teman-teman yang kita bimbing nggak cuma ya udahlah seminar, bawa gitu kan seminar sehari seminar selesai. Habis itu apalagi mak-mak perempuan gitu ya. Masuk rumah udah sibuk ngurusin anak, ngurusin dapur. Udah lupa lah gitu materi apaan ya, implementasinya bagaimana gitu. Dan pendekatannya kepada pendekatan perempuan. Kenapa saya ngambil pendekatan perempuan? Karena satu saya perempuan, yang kedua saya punya anak gitu, saya punya keluarga gitu loh. Dan saya berpikir so many women di luaran sana yang kita melihat itu menjadi harus menjadi figur buat keluarga mereka yang terkecil lah paling tidak gitu ya. Nggak usah ngomong berdampak buat negara dulu deh, berdampak lah sih buat keluarganya, buat lingkungannya, itu yang fokusnya saya. Jadi 2013 itu kita dengan modal nekat kita merilis sebuah program inkubator loh Mas Panji. Namanya udah letterluck inkubator perempuan waktu itu. Udah. Udah. Luar biasa. Udah. Udah dari 2013 kita udah letterluck. Jadi kita dulu namanya gini. Namanya tuh IWPC. Jadi Inspiring Womanpreneur Competition. Itu inkubator bisnis gitu loh. Jadi orang bilang gila lu ya, dia bilang gitu loh. Apaan sih tuh inkubator, kan mungkin orang masih nggak sorry, kementerian juga belum lahir tuh yang namanya karena aku baru dipanggil sama salah satu kementerian lah ya, itu tahun 2014 atau 2015 gitu loh ya, suruh ceritain tentang nekat amat sih lu bikin inkubator komunitas kok gitu. Nah, saya tahu nih sebenarnya inkubator ya, saya berpacu ke inkubator di luar gitu ya. Inkubator kok nekat banget nih, komunitas bikin inkubator, modalnya dari mana? Satu, kalau orang bilang pendanaannya dari mana? Ntar dulu deh yang ngomong pendanaan. Saya bukan tipikal orang yang mikir pendanaan dulu baru bergerak. Ya udah gerak aja dulu, jalan aja dulu biar orang lain yang lihat bagaimana kita bekerja gitu. Jadi ya udah saya rangkul teman-teman. Kenapa? Karena satu tadi itu kalau pendekatan belajar kepada perempuan, sekali habis seminar hura-hura semangat 5 menit 10 menit 1 jam, habis itu mereka balik rumah, mereka juga bingung apa yang mau diimplementasiin, sehingga bagaimana bisnis bisa growth gitu loh, karena yang kecil pun harus besar kan. Tapi kalau memang nggak ada pendampingan, nah kalau kita sebagai karyawan ada yang monitor, habis training, habis disekolahin, habis dibiayain dari kantor, mas balik ke kantor di shift, apalagi nggak ada yang nanya gimana training lo gitu kan. Nah kalau yang benar-benar mandiri di rumah, siapa yang mau ngontrol itu atas dasar itu. Jadi 2013 kita sudah mulai running itu, bikin programnya di batch pertama, pokoknya dengan segala cercaan deh gitu ya, gila lah, nekat lah, walah segala macam gitu. Kita bilang ya nggak ada yang besar kalau kita nggak memulai langkah pertama. Ya udah kita jalan aja gitu. Jadi ya udah tuh saya gandeng berbagai pihak, nggak punya modal, nggak punya duit, haji asing punya duit gitu loh. Lah orang baru mau ini kita bilang oke, kita kukuhan kita ini sebagai itu pun kita belum legal ya, maksudnya kita belum ini komunitasnya secara legal. Saya bilang at least kita bisa ini saya gandeng teman-teman, saya gandeng teman-teman coach karena memang saya punya consulting. Saya bilang mau nggak kita berbagi, prinsipnya itu, mau nggak kita berbaginya ini konsepnya kita anggap aja ini kita CSR-nya kita. Gitu loh. Jadi saya mengajak teman-teman pengusaha yang udah besar, mengajak para teman-teman bisnis coach, teman-teman saya
Mau nggak? Yuk kita berbagi yuk untuk UKM, untuk teman-teman perempuan. Dulu saya masih menyebutnya bukan UKM karena tahun itu belum ngetren, Iya, iya, iya. belum up banget, belum hype gitu loh, yang mau dibilang ini gitu ya. Kita Oke. bilang yuk. Aku pengen coba tarik mundur sedikit, Mbak, sebelum kita bahas terkait dengan Ya, program-programnya ya. Itu menarik banget sih. Jadi kalau aku lihat kan profilnya memang sebelumnya Mbak Irma memang apa ya, profesional gitu ya di salah satu ya, perusahaan yang besar gitu di Indonesia. 2006 resign lalu bikin consulting. ya. Consulting waktu itu memang untuk usaha-usaha